mungkin sepele, tapi masalahnya dia ngajak tanpa perkenalan dan hanya copy paste ajakan tersebut. Aku kaget sih, kayak ternyata masih banyak aja tuh kayak orang-orang nggak tahu gimana caranya ajakin collab dengan baik dan benar gitu. Halo semuanya, selamat datang di Pondok VTuber Indonesia. Di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan cerita keluh kesah selanjutnya. Di cerita ketujuh ini datang dari seseorang dengan nama Crisis. Ia menceritakan keluh kesahnya tentang dirinya yang bertemu seseorang yang juga VTuber. Ia mengatakan kalau VTuber yang dia sebutkan ini memiliki permasalahan yang bisa dibilang sepele. Apa masalah tersebut dan bagaimana isi ceritanya? Langsung saja akan dibacakan dalam konten cerita keluh kesah dunia virtual. Sebelum dimulai ceritanya, saya ingin mengingatkan kepada kalian menonton ini kalau video ini akan mengandung unsur satir atau sindiran. Bagi kalian yang merasa tersinggung selama menonton video ini, kami mohon maaf. Sedikit catatan, semua cerita yang dibacakan merupakan buatan dari para netizen, bukan kami yang mengarang. Oke, langsung saja dimulai. Halo dan salam sejahtera untuk semua. Kenalin, nama gue Crisis dan gue udah ngikutin dunia per-VTuberan kayaknya baru setahun sih. Dan sekarang kerjaannya cuman nge-sim atau nonton doang. Kali ini gue mau nyeritain keluh kesah gue sekaligus pengen minta pendapat lain aja bagi yang baca ini. Jadi gue nemu seseorang yang juga seorang VTuber, BTW dia ini VTuber indie. Dia sempat curhat gitu di sosmed kayak nyeritain keluhannya dia yang makin hari views sama subnya nggak naik-naik. Pokoknya diceritain panjang lebar dah keluhannya. Nah, gue yang sebagai seorang VTuber entusias ini secara otomatis dong ngasih saran ke dia. Pokoknya saran gue ke dia kayak gini. Mending lu coba aja collab sama siapa gitu, DM ke VTuber yang subnya setara sama lu. Tapi lu ya kudu minta baik-baik biar nggak kena drama gara-gara nggak sopan ngajak collabnya. Setelah gue kasih saran, dia bilang kalau dia udah ngelakuin itu, tapi hasilnya tetap sama, nggak naik-naik. Terus selanjutnya gue nambah saran ke dia untuk mending coba kreasiin dikit konten lu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau kontennya itu rata-rata gaming sama free talk. Alih-alih mikir gimana caranya kreasiin konten dia bilang malas gimana ya, visi gue aja kagak kuat buat ngedit, terus gue juga nggak ada waktu. Gue dalam hati kayak gini, terus lu jadi VTuber karena cuman pengen famous doang gitu? Pengennya gue ngatain kayak gitu ke dia, cuman takutnya dia baper. Akhirnya gue ngasih saran terakhir kayak gini, kalau lu nggak bisa ngelakuin dua saran yang gue sampaikan, ya udah saran terakhir lu ya sabar aja. Gak semudah itu lo bisa dapetin views sama subs yang gede. Kalau lu isinya sering mulu doang sampai keluar di sosmed, gue pasti udah maksa lu buat konten yang isinya kreasi. Soalnya gak ada cara lain selain itu. Ngikutin tren bisa aja, asalkan lu jangan lupa diri. Soalnya yang namanya pamor itu bahkan bisa membunuh sifat baik lu yang dulu. Dan tampaknya ya lu langsung lupain teman seperjuangan lu sendiri. Jadi langkah terakhir ya mesti lu hadapin, ya sabar aja, pasti ada jalan kok. Ya gitu aja sih, dan terima kasih karena ngebaca cerita ini sampai habis. Ya, menurut aku sih sebenarnya gimana ya, kayak aneh aja gitu. Dia bilang kan kalau dia tuh ngeluh kalau misalnya dia tuh viewsnya cuma gitu-gitu doang dan subscribernya cuma gitu-gitu doang. Tapi dia kayak bilang dia malas gara-gara PC-nya tuh nggak kuat buat ngedit. Terus gue juga nggak ada waktu. Ya gimana ya, kayak udah ngeluh-ngeluh gitu. Ya orangnya nggak sabaran gini. Nggak sabaran sih. Gimana ya nyebutnya? Kan semua orang kan punya karakternya masing-masing gitu kan. Maksud gue tuh karakter tuh secara sifat pribadi dan kelakuan ya, bukan original karakternya. Jadi kan kalau seandainya dia menarik gitu kan, ya subscribernya bakal naik gitu. Kalau seandainya dia live stream cuma ngeluh doang, atau dia ngonten cuma kayak yang bagian negatif-negatif doang, yang nonton juga ya nggak banyak-banyak amat. Siapa yang mau nonton konten negatif?
Ya cuma makanya. segitu-segitu doang bakalan. Dan Apalagi kalau dia jarang ini, jarang upload dan lain-lain, tentu saja ya nge-stuck di situ. iya, kalau kontennya itu rata-rata gaming sama free talk, kayaknya bukan masalah free talk sama gaming ya, pasti gaming sama free talk tuh gak ada perubahan gitu, kayak free talknya cuma terlalu bebas, atau gamingnya cuma gitu-gitu doang, atau nggak ada kreasi lain, atau itu kayak terlalu diam gitu kan di live stream dan nggak ada interaksi apapun ke viewersnya. Ya itu juga kemungkinan kalau kayaknya viewersnya itu juga nggak mau juga nontonin dia. Iya makanya itu. Ya bener sih sarannya tuh bilang kan kayak apa, kayak coba ngajakin ya VTuber yang setara buat collab atau nyoba ngedit gitu kan. Ya menurut gua tuh collab itu gini ya, kalau menurut gua tuh, kalau gua ya yang collab ya, kalau gua yang collab, gua tuh gak peduli berapa banyak jumlah view, berapa banyak jumlah donasi ini tuh segala macam, yang penting gua fun dan gue yang gua undang itu juga have fun gitu. Itu aja gua. Dan aku juga kayak bingung juga sih, apakah dia nggak tahu gitu kalau misalnya kita udah bisa ngebuatin YouTube Short gitu. Jadi kan kayak ngedit YouTube Short tuh juga nggak terlalu lama banget, nah mungkin sekitaran 2 jam atau paling lama sehari pun kayaknya udah jadi deh. Sejam jadi mah kalau YouTube Short doang. Dan dia bilang kalau nggak ada waktu. Ya kalau misalnya dia entah dia tuh lagi kerja sambil kuliah, atau mungkin dia tuh emang ada kerjaan lain sih, oke lah, aku nggak. Ya aku masih bisa Toleransi. dikasih toleransi. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada, emang kesannya cuma malas doang, kayak nggak ada waktunya nih, cuma ngeles doang, ya kamu yang salah berarti. Kalau misalnya viewers kamu nge-stuck dan subscriber kamu tuh bukannya bertambah, cuma nge-stuck, akhirnya malah dukung orang-orang lagi. Susah sebenarnya sih, susah itu kalau orang jadi virtual YouTuber itu dia ngincarnya fame sama ini sih, sama uang sih, itu susah sih. Iya. Jadi fokusnya tuh dia lebih ke duit sama popularitas, bukan ke karya dia, itu susah. Iya. Kalau kontennya itu aja tapi pembawaannya seru dan dinikmati semua orang, ya oke gitu. Tapi kalau kontennya gitu-gitu doang tapi pembawaannya gak asik, sama yang nonton juga ngerasa gak asik juga sama dia gitu, jadi ya makanya gitu kan. Itu juga ngaruh, pembawaan juga ngaruh juga. Ya jangan kan yang kontennya gitu-gitu doang. Kalau misalnya kamu punya konten yang baru ya, tapi kalau pembawaannya juga salah, ya itu juga percuma. Yang paling penting itu sebenarnya bukan cuma kontennya, tapi cara pembawaannya itu bagaimana. Yang pembawaannya menarik bagi para penonton gitu. Demikian tanggapan atau opini dari beberapa pihak yang terkait. Kalau ada yang perlu dikoreksi terkait masalah tersebut, bisa langsung memberikan pendapatnya lewat komentar. Dan kalau misalkan kalian punya cerita keluh kesah dunia virtual juga, bisa langsung mengirim cerita tersebut melalui form yang sudah ada pada deskripsi video. Itulah hal yang bisa disampaikan pada video ini. Jangan lupa subscribe channel Pondok VTuber Indonesia. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat atau ucapan dari saya. Dan akhir kata, sampai jumpa.